Perkenalkan, nama saya Elsie Graciela, NIM 2011-06-1890, kelas D11. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS Inovasi IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran, MPD. Di sini saya mengambil kelas 5 SD tema 8 yaitu lingkungan dan sahabat kita dengan subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Rumah Betang Ulu Palin. Rumah Betang Ulu Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah Betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, Rumah Betang Ulu Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa Rumah Betang ini pertama kali dibangun. Namun, perkiraan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas tambah balon Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1040-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah. Rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi kami, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betang, tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014, malah rumah betang Ulu Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan ini. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Ulu Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari dari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Nah, jika di Kapuas Hulu ada rumah adat Ulu Palin, maka di Sintang juga ada rumah adat loh, yaitu rumah adat Ensaid Panjang. Apakah teman-teman sudah pernah berkunjung ke sana? Jika belum, teman-teman bisa berkunjung ke sana. Nah, jika tadi teman-teman sudah mendengarkan cerita singkat tentang rumah betang Ulu Palin, sekarang teman-teman diminta untuk berdiskusi bersama teman-teman kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sediakan berikut. Selain rumah adat, Indonesia juga memiliki keragaman budaya lain loh. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam.
Selain bahasa daerah, ada juga rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggal yang berbeda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Kemudian ada pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Nah, jadi setelah mempelajari tentang keragaman budaya di Indonesia, sekarang kita masuk ke dalam karakter siswa. Karakter siswa seperti apa sih yang harus dimiliki seorang siswa? Nah, jadi karakter yang pertama yang harus dimiliki siswa adalah karakter religiositas, yaitu sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya. Siswa harus mampu membangun relasi dengan Tuhan, yaitu beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya, dan disiplin beribadah. Kemudian, siswa juga harus mampu membangun relasi dengan sesama, yaitu bersikap toleransi dan peduli sosial. Kemudian, siswa juga harus mampu untuk harmoni dengan alam, yaitu bersih, peduli lingkungan, dan memanfaatkan lingkungan dengan bijak. Nah, karakter yang kedua yaitu nasionalisme. Karakter nasionalisme itu seperti apa sih? Nah, karakter nasionalisme itu seperti cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, rela berkorban, dan taat hukum. Kemudian karakter yang ketiga yaitu kemandirian. Nilai karakter yang ketiga kemandirian ini adalah kerjasama, kreatif inovatif, disiplin, tahan banting, dan pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian karakter yang keempat yaitu gotong royong, yaitu kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam gerakan komunitas, dan berorientasi pada kemasyarakatan. Untuk kita terus menjaga keragaman budaya kita, tentunya kita harus memiliki karakter-karakter siswa yang telah saya cantumkan tadi. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.